Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan terkait dengan judul penelitian dan bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Dari yang sudah tugas minggu lalu yang sudah kalian kumpulkan, yaitu mencari referensi. Nah, selanjutnya adalah kalian menentukan judul penelitian, lalu mencoba untuk membuat yang namanya latar belakang permasalahan. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, dalam penentuan judul, nah, dibuat judul itu tidak terlalu luas, karena itu nanti akan terkait dengan lingkup penelitian yang akan kalian lakukan, dan juga tidak terlalu sempit. Nah, lebih baik spesifik. Nah, jadi dari yang lalu sudah kalian kumpulkan, di situ kalian akan terlihat sebenarnya judul-judul seperti apa yang biasanya dipakai untuk penelitian, gitu ya. Nah, lalu yang lebih bagus lagi kalau penelitian itu belum banyak, gitu ya, sehingga sisi kemenarikannya akan lebih tinggi. Nah, lalu untuk judul diungkapkan dalam kalimat yang simple, gitu ya. Khususnya misalnya di variabel penelitian kuantitatif, di sana jelas mana variabel independen dan dependen. Kalaupun misalnya kualitatif, yang penting variabel yang ditelitinya itu sudah jelas secara konsep. Nah, lalu judul bisa menunjukkan problematik, gitu. Jadi misalnya kalau perusahaan itu penjualannya kurang, sehingga yang dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana cara meningkatkan penjualan. Nah, kalau misalnya reputasinya kurang, bagaimana meningkatkan reputasi. Kalau reputasinya sudah bagus, bagaimana cara mempertahankan reputasi. Nah, jadi problematiknya jelas, nanti dikuatkan dengan statement di latar belakang. Lalu bisa dibuat kalimat ganda yang yang pertama bersifat umum, lalu juga diikuti dengan kasus ataupun ungkapan yang lebih khusus, gitu ya. Nah, lalu hindari yang sifatnya bombastis, gitu ya. Nah, yang biasanya terjadi kesalahan dalam latar belakang itu yang pertama tidak fokus, gitu ya. Artinya peneliti itu dalam membuat latar belakangnya dia hanya copy paste dari banyak penelitian sebelumnya, tapi tidak tahu keterkaitan antar kalimat, sehingga terkesan ngalor ngidul, gitu ya. Nah, dan yang kedua juga umumnya tidak disertai dengan data-data. Nah, data-data ini bisa dari prasurvei, bisa dari data sekunder, artinya misalnya data BPS, data internal perusahaan itu sendiri yang mendukung permasalahan, gitu ya. Nah, lalu tidak mengelaborasi literatur atau hasil penelitian terdahulu. Nah, jadi penting untuk ada penelitian terdahulu, khususnya dalam penguatan pemilihan variabel yang akan kalian teliti. Nah, lalu kebanyakan lagi di latar belakang ini banyak sekali yang menjelaskan definisi. Nah, karena seperti yang kalian ketahui, definisi itu sudah ada tempatnya, itu di bab 2, gitu ya. Jadi di latar belakang itu lebih berfokus pada alasan pentingnya kalian memilih variabel penelitian tersebut, gitu ya. Nah, jadi apa yang harusnya ada di latar belakang? Yang pertama, di latar belakang itu ada pentingnya argumentasi, gitu ya. Penelitian ini penting karena, nah, alasannya seperti apa, gitu ya. Lalu problem solvingnya apa yang ditawarkan, gitu ya. Nah, selanjutnya bangun argumen yang jelas, ya. Yang seperti tadi diungkapkan, banyak latar belakang yang tidak didukung oleh data. Gitu. Oleh karena itu, cari setiap penguat, gitu ya. Bentuknya bisa data, bisa hasil wawancara dengan pihak internal dan lain-lain, ataupun berita itu juga bisa dijadikan fondasi, gitu ya. Lalu memuat argumen yang sifatnya akademik. Nah, ada review teoretik, artinya dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, sehingga jelas kalau kenapa penelitian ini relevan dan bisa dilakukan. Oke. Nah, ini saya akan contohkan dua
latar belakang dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah kuantitatif. Nah, yang perlu diingat, penelitian kuantitatif itu bentuk latar belakangnya itu pendekatannya adalah deduktif, artinya umum khusus. Nah, di sini kamu bisa melihat yang pertama kali dijelaskan adalah fenomena. Nah, di sini lihat perkembangan era globalisasi gitu ya, mengharuskan para pengusaha untuk memajukan aktivitas usaha mereka. Nah, di sini si peneliti dengan judul pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan dengan dimediasi oleh kepuasan kerja. Nah, di sini dia menjelaskan tentang fenomena usaha, gitu ya. Jadi sifatnya deduktif umum terlebih dahulu. Nah, lalu mengkerucut. Nah, lalu dari perkembangan usaha itu ternyata ada permasalahan pertama, yaitu persaingan usaha, gitu ya. Nah, di sini permasalahannya, nah, dia tidak bilang persaingan usaha tanpa ada penguat. Nah, dia menggunakan Anita tahun 2012, dia menggunakan Bayangkara tahun 2011 sebagai penguat dalam pemilihan eh, variabel yang dipilih, gitu ya. Nah, lalu sebenarnya masalahnya muncul di mana? Nah, lihat masalah yang ada di perusahaan ini, dia melakukan prasurvei, gitu ya. Nah, jadi peneliti ini dia melakukan wawancara sebelumnya, gitu ya, dengan pihak internal. Nah, sehingga dari ini sebagai penguat kalau memang ada permasalahan, gitu ya. Jadi permasalahan komunikasi ini didapat dari hasil wawancara, gitu. Nah, dari sekian banyak yang bisa dilakukan, gitu ya, untuk mencari solusi, gitu ya. Nah, lalu mereka peneliti ini dia mengumpulkan beberapa literatur, gitu ya. Lalu dia mempunyai kesimpulan dari sekian banyak literatur kalau komunikasi yang baik itu dapat meningkatkan kepuasan kerja, gitu. Nah, sehingga dari penelitian ini sebenarnya yang ingin dituju adalah kepuasan kerjanya. Nah, dengan apa? Eh, dengan yang pengen dituju adalah sebenarnya kinerja karyawan, gitu ya. Jadi kinerjanya semakin baik, gitu ya. Nah, itu ditengahi oleh yang namanya kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja itu ternyata dipengaruhi oleh yang namanya komunikasi. Nah, jadi pentingnya komunikasi ini terlihat di penjelasan penelitian-penelitian terdahulu di sini, gitu ya. Nah, ini contoh dari latar belakang penelitian kuantitatif. Kalau kita balik ke penelitian kualitatif dengan judul yang hampir sama, yaitu terkait dengan strategi manajemen komunikasi untuk mempertahankan reputasi, gitu ya. Nah, ini di jurnal komunikasi. Nah, lihat, ini sama-sama terkait dengan manajemen komunikasi, gitu. Nah, tapi yang diambil adalah variabel strategi, gitu ya. Untuk apa? Untuk mempertahankan reputasi. Nah, kita lihat di sini untuk kualitatif pendekatannya adalah induktif. Jadi yang pertama kali dijelaskan adalah kasusnya, gitu ya. Bukan seperti tadi. Mungkin kalau tadi fenomena kalau ini secara kuantitatif berarti fenomena permusikan misalnya atau fenomena komunikasi secara umum. Nah, karena dia kualitatif, jadi dia menjelaskan kasusnya. Kasusnya ini di mana? Dia mengambil objek penelitian yaitu grup Kahitna, gitu ya. Nah, jadi bentuknya itu yang pertama kali dijelaskan untuk kualitatif adalah kasusnya, gitu ya. Nah, lalu dari sini dia menggunakan kenapa, gitu ya. Alasan memilih strategi komunikasi, gitu ya. Oh, ternyata banyak dijelaskan kalau komunikasi ini penting berdasarkan pendapat siapa, hasil penelitian siapa menjelaskan kalau komunikasi itu penting, gitu ya. Nah, nanti kaitannya dengan reputasi seperti apa. Nah, lalu sebenarnya permasalahan itu bisa sifatnya negatif seperti tadi ada kendala, ada ketidakcapaian atau ketidakpuasan. Nah, tapi juga bisa berupa yang sifatnya positif. Nah, contoh di sini positif artinya apa? Dia ingin belajar dari yang namanya Kahitna, gitu ya. Kahitna ini sudah lama tapi reputasinya masih baik saja. Nah, ini juga salah satu bentuk permasalahan,
gitu. Nah, jadi permasalahan di sini adalah positif, bagaimana cara menjaga reputasi gitu. Karena eh, reputasi itu bukan hal yang eh, mudah untuk dijaga gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya menjaga reputasi? Karena dia adalah orang komunikasi sehingga dia menggunakan yang namanya strategi manajemen komunikasi untuk mempertahankan reputasi gitu ya. Nah, jadi ini alasan judul dan penjelasannya. Nah, jadi sekali lagi eh, apa namanya di latar belakang bukan kalau kalian lihat di sini tidak ada yang menjelaskan strategi komunikasi atau strategi manajemen komunikasi adalah atau reputasi adalah tidak, bukan definisi, tapi alasan kenapa menggunakan manajemen komunikasi, kenapa memilih reputasi gitu ya. Jadi alasannya dan apa pentingnya manajemen komunikasi dan hubungannya terhadap reputasi gitu ya. Nah, ini kalian silakan bisa dicari, ini jurnalnya dari Gita Widiansanti dan Irwansyah gitu ya. Ini hanya contoh. Nah, jadi kurang lebih untuk membuat eh, sebuah latar belakang yang kuat itu harus didukung oleh data. Itu data, berita ataupun fakta gitu ya. Nah, eh, silakan kalian banyak baca lalu sehingga kalian akan tahu bagaimana cara menguatkan statement-statement bukan hanya subjektivitas dari peneliti. Jadi tapi didukung dengan data, berita ataupun fakta. Nah, khususnya oleh penelitian terdahulu gitu ya. Makanya yang 10 yang kalian cari yang lalu itu bisa dimasukkan ke dalam latar belakang sebagai penguat. Nah, selanjutnya adalah eh, kalian coba untuk dari 10 jurnal yang sudah kalian cari, kalian buat judul penelitian Anda gitu ya. Nah, lalu kalian mencoba untuk mendraft, membuat latar belakang dari penelitian yang akan Anda teliti. Ya, saya rasa untuk pertemuan ini cukup. Apabila ada pertanyaan bisa langsung nanti ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.